Firman itu meneguhkan, menguatkan, mengoreksi kami, sehingga kami semakin hari semakin kuat. Kami semakin sungguh dengan Tuhan. Ora biambang, kau ambil alih semuanya. Hikmat dari Tuhan bersamanya. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan hari ini. Amin. Sebelum duduk lihat kanan kiri, katakan sehat selalu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar? Sudah libur cukup lama. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur dan cuaca cukup mendukung, dingin ya. Biasanya 2-3 minggu itu sangat panas sekali. Panasnya betul-betul luar biasa, tapi semalam hujan dan dingin. Ada tempat lain yang kena asap di daerah Pinyok, itu terbakar dia punya hutan. Nah, kita bersyukur semua dalam keadaan baik. Hari ini kita belajar satu tema yang tidak kita sukai. Tolong tampilkan temanya. Baca sama-sama dua dia. Siapa yang suka gagal? Angkat tangan. Gak mau gagal kan? Gak mau gagal usaha, gak mau gagal menikah, gak mau gagal pacaran, gak mau gagal. Semua tidak mau. Kata gagal itu paling kita tidak sukai. Tapi mau tidak mau kita sering menghadapi namanya kegagalan. Kegagalan demi kegagalan kita hadapi. Sehingga kita sering tanya sama Tuhan begini, Tuhan kenapa kok seperti ini ya? Kenapa kok jadi begini ya? Nah, segala sesuatunya Tuhan punya maksud. Orang gagal itu Tuhan punya maksud di dalamnya supaya apa? Pertama, orang bertobat. Yang kedua, koreksi diri. Yang ketiga, sadar bahwa usahamu apapun yang kita kerjakan itu kalau tanpa kekuatan Tuhan kita tidak mampu. Segala sesuatu harus dengan apa kata Tuhan. Semua seizin Tuhan. Tanpa itu tidak bisa, Pak. Makanya dengan cara apapun, betul Pak, lewat usaha, kerja keras, ujung-ujungnya orang menuai hasil. Tapi tetap ada namanya kegagalan. Gagal, kata yang tidak disukai oleh semua orang. Tetapi kegagalan pasti ada dalam diri seseorang. Perjalanan hidup dia, gagal itu sudah pasti. Tapi apa kata firman Tuhan tentang kegagalan itu? Kita lihat Amsal 24 ayat 16. Satu ayat firman Tuhan kita baca di sana. Kita baca 2-3. Orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Gagal 7 kali tetap bangun. Gagal 7 kali tetap bangkit. Apa bedanya? Kenapa? Kita punya pengharapan namanya Yesus. Selama kita percaya kepada Yesus, ada iman kepada Kristus dan janjinya. Orang terpuruk model apapun, kalau dia datang pada Yesus, pasti akan diubah, pasti akan ditolong. Kenapa? Imanmu akan menghadirkan pertolongan Tuhan. Percayamu akan menghadirkan tangan Tuhan untuk bekerja. Alkitab banyak menulis orang yang gagal, tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, semua jadi pulih kembali. Contoh Musa gagal, 9 kali gagal membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Gagal Musa, tapi yang ke-10 kali berhasil. Semua dalam rentetan Tuhan. Kalau saudara hari ini gagal, hari ini gagal, hari ini gagal, hari ini gagal, satu hal, mulai cek hidup kita dengan Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, gagal. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, gagal. Saudara akan naik level. Saudara tahu pernah main apa itu? Ketepel. Siapa ya? Zaman seusia saya suka main ketepel. Zaman sekarang nggak ada ketepel. Anak kecil nggak tahu, taunya game. Zaman dulu main ketepel. Ketepel itu ditarik, tariknya ke depan atau ke belakang. Semakin ditarik ke belakang, lemparan batunya itu cukup jauh sekali. Kadang-kala gagal, Tuhan tarik ke belakang. Tuhan izinkan gagal dulu. Mundur bukan berarti kalah. Mundur adalah
rencana Tuhan untuk melompat jauh lebih maju, asal dasarnya kita bertobat sungguh-sungguh. Tanpa pertobatan tidak akan terjadi, lemparan itu tidak terjadi. Ketika saudara setia dengan Tuhan, saudara kok gagal, artinya saudara dalam ditarik Tuhan sekarang. Posisimu ada di sini, siap dilepaskan, akan terlempar cukup jauh sekali. Nah, proses gagal dalam hidup manusia itu selalu ada, tidak mungkin tidak ada. Kenapa? Dalam kegagalan orang bisa belajar kelemahan saya di mana, kekurangan saya di mana. Coba kalau Thomas Alva Edison tidak gagal, mencoba sekali dua kali gagal, akhirnya apa? Kita nggak ada penerangan ini, Pak. Saya bayangkan kalau sampai hari ini kita pakai lampu petroma, strongking, di tengah khotbah tiba-tiba lampunya mati, boklangnya apa itu, kaosnya itu meleduk. Itu masih ibadah, masih mending. Coba kalau ada orang kerasukan setan tiba-tiba lampunya mati sebenarnya. Nah itu loncat sana loncat sini, repot urusan. Tapi Thomas Alva Edison mencoba sampai 6.000 kali, itu melahirkan penerangan ini. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi, dan sertakan Tuhan. Makanya kita berkata, 7 orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Karena ada harapan, ada iman kepada Kristus. Jadi kalau ada orang berkata, oh memang nasibmu gagal, nasibmu memang miskin, nasibmu memang gagal. Pak, selama kita ada Tuhan, Pak, berharap dengan pertolongan Tuhan, Tuhan bisa ubah segala sesuatunya. Tuhan bisa memutar balikan. Ada pembalikan dari Tuhan, itu sudah pasti ada, tidak mungkin tidak, selama orang berharap dengan Tuhan. Tapi perhatikan, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Fasik itu ada 2 macam arti. Yang pertama, orang fasik disebut fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, itu orang fasik. Yang kedua, orang fasik adalah orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak tinggal di dalam firman-Nya, tidak mempercayai, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, itulah orang fasik. Maka ketika orang fasik, orang tidak kenal Tuhan, orang tidak mau kenal Tuhan, dan orang setengah-setengah dengan Tuhan, sekali jatuh, habis dia. Gak ada harapan lagi. Tapi kalau dia bangun kembali, dia akan muncul kembali. Tokoh di Alkitab siapa yang tidak pernah gagal? Petrus gagal. Dia menyangkal Yesus, terang-terangan murtad di depan umum. Petrus. Elia gagal. Kemarin dia doa turunkan api dari langit, besoknya stres mau bunuh diri. Elia. Daud gagal, dia seorang penjina. Daud seorang penjina, gagal dia. Tapi ketemu Nabi Nathan, Tuhan peringatkan, dia bertobat, kembali pulih kerajaannya. Saul awalnya bagus, awalnya luar biasa berhasil, tetapi ujungnya Saul gagal. Salomo awalnya anak muda yang ketemu Tuhan, ketemu hadirat Tuhan, ketemu kuasa Tuhan. Salomo begitu rupa mendengar suara Tuhan, punya hikmat. Tidak ada seperti dia di dunia ini, hikmatnya luar biasa. Apa terjadi? Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, gagal dia. Yudas gagal, rasul yang dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, usir setan, bangkitkan orang mati, gagal hidupnya. Yudas dikasih kesempatan bertobat, tidak mau bertobat. Yudas cuma maka menyesal. Yudas menyesal doang, tapi tidak bertobat. Banyak orang Kristen hanya menyesal, tapi tidak bertobat. Tidak cukup Pak menyesal, harus bertobat. Kembali, izinkan Tuhan mulai memeriksa hati kita, izinkan Tuhan mulai mengajari kita berjalan dalam kebenarannya, maka dia akan bangkit kembali. Petrus yang nyangkal Tuhan di depan banyak orang, dia menyesal, bertobat, dia kembali dipakai Tuhan lebih daripada yang dia bayangkan. Itu Petrus. Jadi gagal kadang-kadang jadi ukuran orang, ukuran standar gagal menurut orang ini. Kalau kamu tidak punya mobil bertahun-tahun, kamu tidak punya rumah bertahun-tahun, kamu jalan motor bertahun, artinya kau gagal sebenarnya hidup itu. Karena standar dunia tentang gagal itu selalu dikoneksi, selalu dihubungkan dengan namanya apa yang kau punya. Kalau orang itu kaya, kalau orang itu apa itu punya mobil, punya sesuatu yang dipegang luar biasa, orang selalu berkata, wah kamu hebat, kamu tidak gagal. Apakah seperti itu? Menurut Tuhan tidak. Menurut Tuhan, sukses itu
Kalau orang itu mengalami perubahan cara berpikir dia, bertobat sungguh-sungguh. Satu. Yang kedua, sukses itu adalah kalau hatinya berubah, karakternya berubah, dan hatinya semakin rendah hati. Itulah sukses menurut Tuhan. Sukses menurut dunia, nggak tahu sumbernya suksesnya dari mana. Yang penting you kaya, you punya mobil, you rekening banyak, kebun luas, itu sukses pada hasil korupsi. Tapi orang berkata, kamu sukses, kamu tidak gagal. Memang seperti itu, dunia memang seperti itu. Ukuran kayamu tidak pernah sama dengan ukuran rohanimu. Ada orang mengukur, wah dia luar biasa diberkati Tuhan, wah dia banyak nyumbang gereja, gak taunya uang korupsi di perusahaan. Boleh gak nyumbang uang korupsi ke gereja? Pendeta kan tak nanya orang persembahan, uang dari mana? Apapun uang yang sudah masuk di persembahan di kantong, ketika didoakan, kita kan tidak nanya satu-satu. Itu kudus di hadapan Allah ketika didoakan. Kecuali terang-terangan orang itu sudah maling, sudah korupsi, tiba-tiba datang pendeta ini hasil korupsi kita bagi hasilnya untuk pembangunan gereja, tolak itu dalam nama Yesus. Gak boleh. Wah ini kan banyak pendeta, 3 miliar, 10 miliar pendeta tuh bangun aula cukup nih. Gak bisa. Karena apa? Berkat yang dari Tuhan, kesusahan tidak menamainya. Berkat yang bukan dari Tuhan, kesusahan mengikutinya. Ketika gedung berdiri, tiba-tiba KPK datang, oh ini barang korupsi, disita, kita gak bisa ibadah. Oh, panitianya siapa? Apong, Sepong, Pungpung, ketangkep. Kenapa kamu terima? Ini kan berkat Tuhan. Pendeta saya ACC tetap diselidiki Pak, nggak bisa. Nah, saya ajar buat bapak saudara, ada orang yang kelihatan sukses, tapi sebenarnya hidupnya gagal, rumah tangganya hancur, tidak harmonis. Kelihatannya diberkati, sebenarnya gagal. Contoh Imam Eli, imam yang gagal. Anaknya kaya, anaknya diberkati, anaknya dipakai Tuhan di tempat kemah pertemuan, di tempat bait Allah, tempat bait Allah. Tapi Imam Eli gagal mendidik anak. Setiap anaknya berbuat dosa tidak pernah ditegur. Ujungnya anaknya mati dibunuh dengan pedang. Dan Imam Eli mati waktu duduk di kursi, blek langsung mati. Kenapa? Itu keluarga imam yang gagal. Ini Pak. Jadi kegagalan kita ada satu hal yang membuat kita mesti introspeksi. Itu kalau kondisi saya tidak sungguh dalam Tuhan, gagal itu sudah pasti. Kalau kondisi saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kenapa kok gagal? Artinya saudara lagi ditarik ke belakang untuk menjadi lompatan yang lebih besar. Imanmu apa naik? Ada ujian. Ujian iman selalu ada. Ujian imanmu selalu ada. Ujian iman selalu ada. Kok kelas 1 naik kelas 2 baru ujian? Tak mungkin tidak ada ujian. Itu kecuali bayar ijazah, nggak perlu ujian. Tiba-tiba ada ijazah MBA, mantan bos anjing. Kan S2 MBA kan ada. Nah ini mesti hati-hati. Nah, saya ingin membagikan beberapa hal kepada saudara. Banyak tokoh di Alkitab yang gagal, tapi dia bertobat dan kembali dipulihkan Tuhan. Nah, ada 3 hal yang membuat orang gagal Pak dalam hidup dia. Ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, bagian A, pemicu kegagalan itu apa? Kita baca 2-3. Jadi ukuran orang itu uang. Orang menilai seseorang, oh kalau orang itu uangnya banyak berarti dia sukses. Kalau orang itu uangnya banyak, ke gereja uangnya banyak berarti dia diberkati. Kalau dia pokoknya penampilannya oke, luar biasa, berarti dia diberkati. Belum tentu Pak. Ada banyak orang gagal karena apa? Fokusnya hanya mencari uang. Posisi kita Pak sebenarnya yang paling tepat, yang harus kita kejar, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Posisi kita bukan mencari berkatnya,
tapi posisi kita mencari sumber berkatnya. Kadang-kala orang terjebak mencari berkatnya sehingga melupakan sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan Yesus. Kalau kita mencari sumbernya, berkat mengejar kita. Saya dengar satu statement seorang konglomerat di Indonesia yang terkenal, orang Kristen. Posisi kita harus dikejar uang, bukan mengejar uang. Siapa mau dikejar uang? Semua ingin kan? Wah, orang bangun tidur dapat uang, senyum dapat uang. Dia bilang posisi kita dikejar uang, bukan kita mengejar uang mati-matian. Alkitab sudah mengatakan cari kerajaan Allah dahulu. Semuanya, kebutuhanmu, keperluan anak-anakmu, masa depanmu ditambahkan kepadamu. Semuanya. Nah ini posisi kita, Tuhan ajari seperti ini. Tapi banyak orang hanya mengejar uang. Memang uang itu menambah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak lengkap kalau nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, tidur susah, makan susah, nggak enak semuanya. Sangat tidak enak. Waktu saya dengar seorang hamba Tuhan, kawan saya. Hamba Tuhan ini sudah melayani 20 tahun di tengah-tengah kemiskinan. Hanya beberapa kakak saja dia layani. Akhirnya hamba Tuhan itu memutuskan untuk meninggalkan pelayanan. Dia akhirnya ternak jamur sama ternak ayam. Dia tinggalkan pelayanan karena apa? Persembahannya sangat sedikit sekali. Tahu persembahannya berapa satu minggu? 5.000 sekali kebaktian. Makan apa? Ada loh sampai hari ini loh. Makanya nanti saya bulan 8 saya akan kunjungi mereka. Hamba-hamba Tuhan di desa, sangat desa sekali. Uang 5.000 sangat berharga di Jawa. Ada beberapa tempat yang saya harus ke sana untuk menguatkan mereka, menolong mereka. Itu. Uang 10.000 itu berharga banget. Karena persembahan satu minggu sekali kebaktian 10.000. Persembahannya berapa? Ada yang 500 perak, 1.000 perak. Kita bersyukur di Kalimantan diberkati Tuhan. Kenapa Kalimantan diberkati Tuhan? Semundur-mundurnya iman orang Kalimantan, masih ada gereja hari Minggu ingat Tuhan Yesus. Di mana hari Minggu orang yang dari Tuhan ingat Tuhan Yesus, daerah itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Bersyukur sama Tuhan. Nah ini ironis sekali. Bahkan ada seorang pendeta, tahu Bapak Ibu, pendeta itu saking kekurangannya, dia bunuh diri, gantung diri, saking miskin. Aduh, aku dengar cerita itu nangis, sedih sekali. Karena apa? Dia merasa gagal, dia merasa kekurangan, dia merasa sudah bekerja sekian lama untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa kok seperti ini? Bahkan ada satu kebaktian, persembahannya hanya 2.000. Sekarang ini betapa mengerikan. Hanya itu teman saya seorang bantuan, bisa kesini Pak, oh bisa kan? Pak kalau kesini nanti Pak, kita kumpulkan mungkin ada 100 hamba Tuhan yang datang. Ini Bapak harus kasih uang minyak. Satu, yang kedua kasih makan. Bapak mau buat seminar, mau KKN, tidak masalah. Ini memang seperti itu. Mereka datang, kita kasih uang minyak, kita kasih uang, kita kasih makan. Begitu menyedihkannya. Dan banyak orang merasa gagal. Nah, fokus kegagalan. Pertama, fokusnya hanya uang. Uang dan uang dan uang. Ketika orang hanya uang dan uang, dia mengorbankan banyak hal. Dia bisa menipu, dia bisa jual kawan, bisa jual nama saudara, dia bisa tinggalkan saudara. Orang yang kau cintai, kau tinggalkan karena uang. Itu banyak terjadi. Akibatnya apa? Saling menggigit karena uang. Uang membuat orang bisa baik, uang membuat orang bisa jahat. Di tangan siapa uang itu? Kalau di tangan orang mencintai Tuhan, uang itu menjadi berkat bagi banyak orang.
bisa menolong orang miskin, bisa menolong pekerjaan orang yang miskin, yang membutuhkan. Tapi uang di tangan orang yang jahat membuat orang itu akan hancur. Karena semakin banyak uang, semakin orang tidak jujur. Semakin saudara diberkati, semakin saudara dipakai Tuhan, semakin saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dasarnya Pak, saudara punya iman, berjalan dalam firman. Semakin orang banyak uang, semakin orang aneh-aneh. Aneh-aneh, karena Pak, merasa dia punya uang. Satu contoh di Alkitab, namanya Bileam. Bileam itu siapa? Mari kita lihat Yosua 13 ayat 22. Yosua 13 ayat 22. Ini seorang nabi palsu, tapi percaya pada Tuhan. Ini juga Bileam bin Beor, juru tenung itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi Bileam ini seorang nabi palsu yang juru tenung, punya kesaktian, punya kemampuan, bisa mengutuki orang, bisa nyantet orang. Kalau orang itu kamu kalah, orang itu pasti kalah. Bangsa itu pasti kalah. Kalau dia berkata kamu menang, pasti menang. Begitu luar biasanya. Nah, Bileam ini disewa oleh Raja Moab. Mari kita lihat Bilangan 22 ayat 1 sampai 24. Ini ceritanya luar biasa, Pak. Seperti cerita di film-film nanti. Ini kisah nyata loh ya. Apa yang tertulis di Alkitab itu adalah kisah nyata, kisah kehidupan, dan itu pernah terjadi. Mari kita lihat. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang Sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Terus, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Ayat 5. Raja itu ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Terus, karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Raja itu sampai percaya karena dia harus memakai kuasa supernatural. Panggilan juru tenung namanya Bileam. Berapa banyak orang memanggil dukun, memberkati usahanya, memberkati keluarganya, menyembuhkan penyakitnya. Ini Bileam ini ngalami, Pak. Dia dipakai setan luar biasa, kenceng kesaktiannya. Siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Sampai raja itu begitu percayanya. Oke, selanjutnya. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Bukankah kalau orang kedukun selalu bawa sesajian? Ayam 1 ekor, uang 100.000. Berapa biasanya kedukun berapa ya? Siapa yang tahu ya, pernah kedukun siapa? Berapa? Amplopnya berapa? Berapa sih? Berapa? 50. Murah kali. Dulu ya, melipat gandaan 500.000. Nah, dukun ngomong bla 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 bla. Nah, ini zaman dulu orang sudah pakai dukun. Hari ini pun juga zaman komputer, zaman modern, orang juga masih pakai dukun. Upah, dikasih upah. Oke, perhatikan. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak 8. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Bayangkan, banyak orang Kristen setengah-setengah dengan Tuhan, menganggap perjalanan hidupnya dipimpin Tuhan, padahal bukan dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa Bileam yang gak percaya Tuhan dipakai Tuhan? Supaya apa? Untuk membuat orang Israel bertobat. Kadangkala Tuhan pakai orang-orang tidak bertobat menegur saudara.
supaya kembali kepada Tuhan. Menegur saudara, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita yang tidak kita sangka-sangka membuat saudara sadar tentang Tuhan. Ada seperti itu, perhatikan. Maka tinggallah pemuka Moab itu pada Bileam. Terus ayat 9. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, Tuhan masih pakai orang berdosa. Di zaman perjanjian lama, Tuhan pakai Raja Babel untuk membebaskan bangsa Israel. Makanya orang zaman perjanjian yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, makanya Raja Babel diurapi Tuhan. Tetapi tidak diselamatkan Tuhan. Banyak orang memang dipakai Tuhan, tapi tidak diselamatkan Tuhan. Bileam ini dipakai Tuhan, mendengar suara Tuhan, tapi tidak diselamatkan. Karena keselamatan itu adalah sebuah pilihan. Keselamatan itu saudara dikasih pilihan. You mau taat atau tidak? Zaman dulu, zaman sekarang. Kamu percaya pada Yesus tidak? Kalau kamu percaya pada Yesus, kamu selamat. Tidak percaya Yesus, tidak selamat. Selesai. Mereka dipakai Tuhan, tapi jiwanya tidak diselamatkan. Bileam ini, perhatikan. Oke. Siapakah orang yang bersama-sama dengan kau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah. Bayangkan, dia bisa mendengar suara Tuhan. Luar biasa. Balak bin Sipor Raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan. Apa pesannya dia? Ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka. Serapahlah artinya sumpahlah. Kutuki dia bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Makanya Alkitab ada satu ayat firman Tuhan berkata, mantra, sihir, tenung tidak akan mempan kepada Yakub dan keturunannya, kepada Israel dan keturunannya. Kenapa? Itu bangsa pilihan Tuhan. Nah, zaman sekarang bangsa pilihan Tuhan yang tidak bisa mempan tenung, santet adalah saudara. Katakan, saya pilihan Tuhan. Saya pilihan Tuhan. Alkitab tulis, kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Betul? Itulah kita pilihan Tuhan. Makanya santet, gendam, tenung, sehebat apa dukun, melemparkan kutuk, melemparkan mantra tidak akan mempan selama hatimu dijaga. Selama hatimu bertobat sungguh-sungguh. Kalau kau tidak bertobat sungguh-sungguh, kena santet, habis. Tahu santet Pak? Ini botol bisa masuk di kepala, bisa masuk di perut. Tahun 2005 saya masih di Jakarta. Saya nonton tayangan di TV. Ada seorang pasien dibawa, orang sakit dibawa ke dokter, tapi tidak ditemukan penyakitnya. Ketika di ronsen, semua tubuhnya penuh kawat. Ada 2000 kawat dalam tubuh dia. Tapi ketika dia operasi hilang. Di ronsen ada lagi. Itulah santet. Tuh. Teluh. Nah ini paling bahaya. Yang paling menggunakan itu di Pulau Jawa, santet. Itu mengerikan sekali. Nah, Bileam itu kayak gitu orangnya. Tapi Bileam dipakai Tuhan supaya orang Israel bertobat. Bileam dipakai Tuhan, siapapun bisa dipakai Tuhan, tetapi tidak selamat orang ini. Kita mari lihat selanjutnya. Lalu berfirman Allah kepada mereka, kepada Bileam, janganlah kau pergi bersama dengan mereka, janganlah kau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Oke. Terus bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkatalah kepada pemuka Balak, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu. Setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Terus tapi Balak mengutus pula pemuka lebih banyak dan lebih terhormat. Sopoinya lebih gede, amplopnya lebih tebal dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Terus, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Bayangkan Pak, banyak orang bayar orang untuk mengutuki saudara, untuk fitnah saudara. Hari ini ada terjadi. Ada orang berani bayar mahal untuk membunuh seseorang.
Ada orang berani kasih uang banyak untuk memfitnah usaha saudara, memfitnah pelayanan saudara. Banyak Pak terjadi Pak. Saya baca autobiografi A.A. Allen, penginjil terkenal. Itu sangat dahsyat sekali. A.A. Allen ini latar belakangnya adalah keluarga pembuat tuak whisky. Jadi bapaknya buat tuak, mamanya buat tuak, usahanya buat tuak, buat arak lah kira-kira kalau zaman sekarang, whisky, minuman keras. Apa yang terjadi? Jadi dari kecil mereka udah mabuk. Waktu si A.A. Allen waktu kecil mestinya kan dikasih susu anak kecil, dotnya dikasih apa? Arak, kasih whisky, sampai pingsan anak itu. Anaknya pada mabuk semua. Orang tuanya ketawa-ketawa. Orang tua yang baik dia akan mengajar anaknya dengan baik. Tapi orang tua yang jahat, dia akan menularkan kejahatannya kepada anaknya. Apa yang terjadi? Itu pecandu alkohol kelas berat. Sehingga waktu usia agak dewasa, A.A. Allen membuka tempat penjualan minuman keras dan kafe di situ. Jadi uang banyak datang. Singkat cerita, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bertobat, dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi penginjil, dan Tuhan pakai sangat dahsyat sekali, luar biasa banget, sangat luar biasa banget. Bahkan orang didoakan, orang yang gemuk, bobotnya 200 kilo, didoakan langsung, jadi 80 kilo. Mujizat, itulah mujizat. Jadi ini terjadi, betul-betul terjadi dalam autobiografi. Saya baca bukunya juga. Apa yang terjadi? Pelayanan begitu luar biasa, banyak orang tidak suka, banyak orang iri hati. Sehingga satu kali ketika dia mengalami usia yang sangat tua, dia sakit radang sendi. Ada orang yang tidak menyukai A.A. dalam pelayanan A.A. Dia mutus seorang dokter. Dokter itu menyuntikkan sesuatu, padahal yang disuntikan itu bukan obat, tapi alkohol tingkat tinggi dan obat-obat yang lain. Sehingga A.A. Allen itu dikatakan bahwa dia meninggal karena overdosis alkohol. Karena apa? Dia dikasih alkohol mulutnya, seakan-akan dia overdosis, mabuk berat. Karena apa? Seorang dokter dibayar $10.000 tahun 1970-an untuk membunuh namanya A.A. Allen. Berita yang tersebar, fitnah yang tersebar bahwa A.A. Allen gagal. A.A. Allen gagal, seorang penginjil yang hebat, tetapi dia mati karena mabuk. Itu beberapa tahun. Tapi beberapa tahun kemudian anaknya datangi dokter, dan dokter itu ngaku kepada anaknya, aku disuruh orang untuk membuat bapakmu kayak begini. Ada orang membayar begitu mahal untuk apa? Menggagalkan hidup orang, menghancurkan hidup orang lewat fitnah, lewat pembunuhan yang keji. Makanya orang yang mencintai uang Pak menghalalkan segala cara. Ini perhatikan selanjutnya 18. Tetapi Bilia menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. 20. Datanglah Allah kepada Bilia pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Jadi omongan hamba Tuhan ditunggu. Kalau seorang hamba Tuhan mengatakan, kamu pasti diberkati Tuhan, itu yang terjadi. Jadi mereka begitu percaya. Makanya waktu doa terakhir gereja selalu doa berkat. Perkataan berkat itu sudah aminkan dalam hidupnya. Gak ada hamba Tuhan berkata, pulanglah dengan kemiskinan dan utang piutang, sakit penyakit, masuk rumah sakit. Gak ada Pak. Berkat yang dari Tuhan turun, dari atas turun lewat pengucapan berkat hamba Tuhan. Jadi kalau saudara, saya katakan, saudara pasti diberkati, pasti diberkati. Amini, yakini. Itu. Jangan masa sih nggak jadi barang.
Dengar baik. Oke. Terus 21. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelaninya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka pengomong. Tapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendari keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Terus baca 2-3. Dengan pedang tertulus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya Kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri di jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Terus 25. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terimpit kepada tembok, maka ia memukul pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa Bileam pergi Tuhan marah? Karena apa? Motivasinya masih uang. Hatinya masih uang. Pak, ada orang rela pergi ke atas gunung. Kenapa? Di situ ada uang. Di situ ada keuntungan. Ada rela orang jauh-jauh datang ke pedalaman di sana. Ada orang meninggal pasti ada judi. Di situ mengeruk keuntungan, uang. Orang berduka malah judi, saya bingung. Dia senang-senang pulang bawa duit, yang punya rumah berduka. Inilah dunia memang seperti itu. Terus, oke? Karena melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam lalu dipukulnya keledai dengan tongkat. Perhatikan ayat 28, baca 23. sehingga ia berkata kepada Lalu Bileam, apakah yang aku lakukan kepadamu sampai kau memukul aku 3 kali? Oke, binatang bisa ngomong. Binatang bisa dipakai Tuhan. Sama, tapi tidak sama. Banyak orang dipakai Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan, tapi bisa ditolak Tuhan. Hati-hati. Coba kalau kita lagi piara babi, kita bisa ngomong shalom, yakin nggak? Ayo. Piara anjing, kalau piara burung piu udah biasa. Tiba-tiba piara kucing, Pak Kong pesan tepi mati, habis lah. Wah, siapa ini? Ini keledai bisa ngomong loh. Kalau keledai saja dipakai Tuhan, mendengar suara Tuhan, apalagi orang pilihan seperti saudara. Amin. Katakan dari kanan ini, kamu orang pilihan Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan lebih daripada keledai. Amin. Yo, saya iri dengan keledai ini, Pak. Betul. Keledai bisa lihat malaikat, bisa lihat Tuhan. Perhatikan. Apakah yang keluhan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Wah, ngeri juga. Terus, lanjut. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya aku ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Bayangkan. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, masih jangan ngomong dia. Luar biasa. Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawab Bileam, tidak. Ngobrol dengan keledai. Coba bisa praktek ngobrol dengan babi di kandang. Babi, kalau saya sakit ya, kamu gemuk-gemuk saja, ini hari Minggu, nanti ku jual, ku potong kau. Babinya langsung ngomong, pakai jawab dengan nada bahasa India, nehi, nehi. Lari dong. Nah, itu. Coba, ini benar-benar terjadi. Alkitab menulis bukan hanya keledai yang dipakai Tuhan. Ayam jantan berkokok Tuhan pakai supaya Petrus bertobat. Burung gagak dipakai Tuhan, kasih makan Elia, tiap hari makan dan roti ada daging. Nyuri dari mana? Nggak tahu tuh. Tuhan bisa buat. Kalau dia aja bisa suruh ngomong, apalagi buat roti sama daging, begitu gampang sekali. Ikan yang besar dipakai Tuhan menelan Yunus, ikan yang besar. Apalagi saudara dan saya. Imanmu harus seperti itu.
Kalau binatang aja dipakai Tuhan, apalagi aku, anaknya, aku orang pilihannya, aku pasti dipakai Tuhan. Nah, mindsetmu harus kau buat begitu. Tapi setan ngomong, itu kan di Alkitab, jangan percayai. Setan ngomong di sini. Konsep pikiran harus berubah. Kalau nggak berubah, kita nggak dewasa Pak dalam Tuhan. Gitu loh. Perhatikan ya. Terus 31, lanjut. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam Pak. Nah, orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang hanya uang, mata hatinya tertutup, mata rohaninya tertutup. Karena yang berbicara ukurannya uang. Nyari uang boleh, tapi uang itu bukan menjadi tuanmu. Uang itu harus jadi budakmu. Makanya banyak mata orang tertutup kepada keluarganya, kepada saudara yang miskin, kepada pekerjaan Tuhan, kepada anak-anaknya. Akhirnya Pak, hubungan hancur gara-gara uang, istri berpisah gara-gara uang, anak berontak gara-gara uang. Ini yang terjadi. Anak diterlantarkan gara-gara uang. Tadi Pak, saya nonton di TikTok, ada seorang anak perempuan yang paling besar, udah berkeluarga dan anak laki-laki, menyerahkan bapaknya ke panti jompo. Dia bilang begini, kami serahkan bapak saya sampai mati, sampai meninggal dikubur ke sini. Kami serahkan, kami sudah nggak tanggung jawab lagi. Apakah orang itu punya hati? Tidak punya hati. Padahal bapaknya masih siap bisa berjalan. Ingat ya, anak-anak muda, jangan serahkan orang tuamu ke panti jompo. Itu sama dengan buang. Sesusah apapun, biarkan dia. Kalau engkau membuat orang tuamu nyaman, membuat orang tuamu enak, rezekimu itu akan berlipat kali ganda. Kalau engkau tidak menghormati orang tuamu kamu jadikan budak, hati-hati. Tersendat, tertutup semua rezeki itu. Orang tuamu harus jadikan seorang raja itu. Hargai dia, senangkan hati dia. Itu kami belajar untuk itu Pak. Kadang-kala orang tua kami kemarin mungkin karena kecapean mama saya nggak bisa ibadah tadi pagi. Saya kan diam, nggak banyak ngomong kan. Kita hari Minggu malam, Minggu siang ya, saya bilang begini, Minggu lalu, Minggu siang. Ini bertahun-tahun sebenarnya mama itu ingin, tapi mau ngomong juga nggak nyaman karena kami nggak ada waktu. Saya bilang, Mak, besok hari Senin kita jalan ke adik mama. Lewat mana sudah? Lewat Kambang, di Mandor posisinya. Lagi susah-susahnya bensin. Tapi sebelum bensin susah, saya dikasih 30 liter oleh Pak Roni. Dibayar nggak mau. Saya nggak enak. Mulut saya nggak enak, hati saya bersyukur. Pak, barang kamu saya dibayar. Aku sudah bayar uangnya, taruh di laci tempat jual makanan. Dikejar lagi, dilempar masuk uang itu. Tadi nggak nyaman. Ya puji Tuhan, Tuhan pakai dia untuk persiapkan kami jalan hari Senin. Saudara-saudara, pulang. Jangan takut kalau Tuhan Yesus. Saja mama saya kesana. Mama saya senang sekali, semangat sekali. Bayangkan pagi jam 8 kita berangkat sampai siang kan, kena macet 3 jam. Mau beli makanan, ya orang lebaran ada makanan. Syukurnya kami beli pengkang, istri saya kita sini beli pengkang. Beli pengkang, dan kita makan pengkang. 3 jam macet Pak, aduh. Benar-benar luar biasa. Akhirnya sampai rumah dengan baik. Dia kecapean, karena saya harus lakukan buat orang tua saya terbaik. Saya akan buat orang tua sebaik semampu saya. Kenapa? Orang tua itu walaupun keinginannya kecil, dituruti Pak, senang dia. Ingat dia, masih punya bapak, punya mama, ikuti. Tapi jangan ikuti bapakmu yang ingin kawin lagi. Lo punya istri satu gak diurus, kawin lagi. Nah, papa ingin kawin lagi sebelum mati. Ya, mau mati jangan. Kacau. Ada orang kayak gitu. Nah, perhatikan. Nah, orang yang apa itu? Tamak,
hatinya tertutup untuk Tuhan. Dan dia tidak mengenal Tuhan sama sekali. Dia ke gereja, tapi Pak, tidak kenal Tuhan. Buktinya Pak, pelitnya setengah mati. Orang yang kikir itu butuh. Makanya Alkitab berkata, orang kikir penyembah berhala tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Dan kanan kiri tanya kikir dan pelit. Nah, orang yang semakin kaya kalau tidak kenal Tuhan, pelit. Sulit sekali. Dia tertutup matanya bantu orang miskin, tertutup matanya bantu saudara, tertutup matanya bantu pekerjaan Tuhan. Nah, Bileam dibuka matanya oleh Tuhan. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhembus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan berfirman malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Tuh Pak, kalau orang tidak mau diperingatkan Tuhan supaya bertobat, Tuhan jadi lawan dia. Kalau diperingatkan Tuhan lewat hamba Tuhan, orang tidak mau berubah, orang tidak mau bertobat, nanti Tuhan sendiri datang peringatkan orang itu. Kalau Tuhan peringatkan, 2 hal yang terjadi, rumah sakit atau kuburan. Ini yang terjadi. Kalau hamba Tuhan peringatkan, masih lewat firman Allah, ditegur, dinasihati. Tapi kalau Tuhan sudah peringatkan, ngeri, aku lawan. Nih Pak, ayo kita lihat, belajar. Oke? Lalu mana? Ketika keledai itu ini melihat aku telah 3 kali yang menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Bayangkan, Tuhan masih sayang keledai daripada Bileam. Karena masa Bileam keras kepala, keras hatinya. Ini Pak, kalau bukan keledai itu, kubunuh kamu. Ngeri. Keledai masih punya apa itu? Hikmat. Dia mengenal siapa Tuhan itu. Keledai Pak. Coba bayangkan perbandingan. Kalau keledai mengenal Tuhan, masa kita tidak mau kenal Tuhan, tidak mau ikutin Tuhan. Keledai itu taat Pak. Dia selamat karena keledai bilang, kalau tidak dibunuh lagi Bileam. Ngeri. Mari kita lihat terus. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di mataku, aku mau pulang. Terus, tapi malaikat Tuhan berfirman kepada dia, pergilah bersama dengan orang-orang itu. Tapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama dengan pemuka-pemuka balak itu. Selanjutnya pasal 25, 23, 24. Silakan Bapak Ibu baca. Akhirnya ketika Bileam mengangkat tangan, dia mengucapkan berkat, bukan kutuk. Amin. Kegagalan manusia sering mengucapkan kegagalan, kutuk yang keluar, mati aku, mati aku, mati aku, mati benar. Susahku, susah benar. Hanya hati-hati di mulut. Amin. Mulut dijaga, jarimu juga dijaga. Jangan selalu bikin status sial benar baru rasa. Hati-hati. Tuhan ingatkan, mulutmu dijaga benar-benar. Mari kita lihat, Bileam, kita belajar satu hal di Bileam. Apa? Ketamakan, kompromi, hanya uang dan hanya uang. Ada 1 Timotius 6 ayat 10. Mari kita baca Bapak Ibu. Ayat ini sering kita baca, tapi Tuhan ingatkan ayat ini baik. 1 Timotius 6 ayat 10. Baca 2-3. Dengan berbagai-bagai duka, akar segala kejahatan cinta uang. Segala sesuatu ukuran uang. Itu bahaya sekali. Karena banyak orang memburu uang, menyimpang dari iman. Orang mencari uang bisa tinggalkan iman, bisa jual Yesus karena uang, bisa jual anak demi uang, suami jual istri karena uang. Ada Pak di TikTok, ada. Istrinya suruh melacur di kamar, sementara dia dan anaknya lagi ngasuh di depan ruang tamu. Gara-gara uang.
istrinya juga mau dijual, anaknya dijual, banyak Pak seperti itu. Mesti hati-hati. Oke, perhatikan, menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah ini tidak boleh. Kau kerja uang, kau kerja mati-matian, kalau kau tidak sertakan Tuhan, gagal, hancur. Pengkhotbah 5 ayat 9, mari kita baca. Pengkhotbah 5 ayat 9, apa isinya? Oke, Pengkhotbah 5 ayat 9, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah ini, hati harus mencintai Tuhan, harus mencintai sumber berkatnya, Yesus, bukan mencintai berkatnya. Banyak orang mencintai berkatnya tapi tidak mencintai sang pemberi berkat nama Yesus. Kalau kau mencintai berkatnya, Pak, kau tidak akan pernah puas, tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Katakan, saya bersyukur. Apapun yang terjadi, yang ku alami, yang Tuhan percayakan kepadaku, hari ini aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bukan berarti mengucap syukur itu saudara tidak berusaha, tidak. Mengucap syukur saudara berusaha mengembangkan jauh lebih baik, jauh lebih baik. Itu mengucap syukur yang benar. Tuh, mari perhatikan ini. Semua sia-sia, jangan kejar uang. Biarlah posisi kita dikejar uang. Saya rindu sekali dikejar berkat. Amin. 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 Bagian kedua, yang membuat manusia gagal adalah apa? Apa itu? Kita baca sama-sama. Apakah itu? Keuntungan. Saya untung, saya untung, saya untung. Makanya kendangnya orang India, tak untung, tak untung, tak untung. Ditipunya. Kalau kendangnya orang China, untung, untung, untung terus, untung terus, untung terus. Maunya untung terus. Nah, perhatikan. Segala sesuatu dikerjakan hanya untuk diri. Yang penting saya untung, walaupun rugi. Biar saya mati, yang penting saya untung. Biar saya susah, yang penting saya untung. Untung untuk dirinya. Ini yang membuat orang gagal, Pak. Kalau orang sudah gila uang, gila harta, pasti yang dicari keuntungan. Tetap benar menghalalkan segala cara, membuat segala cara apapun dikejar supaya saya untung. Ini Pak, ini paling bahaya. Mengorbankan karyawan, mengorbankan keluarga, mengorbankan banyak hal untung. Yang penting aku untung. Mengorbankan keluarga, anak-anak dan diurus. Udah sama mama kau, jangan ikut bapak. Bapak nyari uang supaya untung kita. Akhirnya anaknya berontak, anaknya tidak benar. Pak, waktumu dengan anak harus ada. Harus ada. Saya dengan anak saya 1-2 hari pasti video call. Pasti video call. Walaupun cuma 5 menit, 10 menit ngobrol-ngobrol, selesai. Karena waktu itu sangat penting. Saya berusaha dekat dengan anak saya. Karena apa? Kalau dia sudah kuliah, sudah pindah tempat ya. Habis kuliah pasti menikah. Yang udah menikah nggak bersama lagi. Bersyukurlah kalau anak-anakmu tinggal dekat sini. Dekat-dekat itu bersyukur. Kalau jauh-jauh gimana? Setahun sekali ketemu, nggak nyaman Pak. Nah itu kayak Pak Kok anaknya jauh-jauh, masih di Ngabang deket Pak, 30 menit nyampe, bolak-balik tiap hari juga bisa. Tapi jauh-jauh, kita berpikir ada orang hanya mengejar keuntungan, korbankan keluarga. Sekali-kali dengar baik-baik, keluarga harus ada namanya healing. Healingmu walaupun engkau cuma ke Indomaret, ke apa ya? Warung kopi Pak Bumbung, upgrade kopi, pesen 3 gratis 2. Nah itu, ya harus siapkan waktu buat anak. Anak ajak jalan, anak ajak kemana. Ini Pak, ini yang saya buat. Makanya anak saya dulu kan ada guru-guru ngatakan ini. Oh ini nggak cocok sekolah di sini, sekolahnya cocok di Pontianak. Saya bilang istri saya hampir terpancing mau, nggak boleh. Kenapa? Saya jarang ketemu dia. Saya harus dekat dengan dia. Saya bilang masa remajanya harus sama saya.
Karena saya perkenalkan Tuhan, saya hamba Tuhan. Kalau anak saya tidak kenal Tuhan, hancur. Generasi saya hancur. Saya tidak mau. Karena tuntutan seorang hamba Tuhan itu besar. Jemaat selalu menuntut gini kepada anak hamba Tuhan, kamu harus seperti bapak kau. Padahal saya, anak saya, tiga panggilannya Pak. Kau harus tahu ini. Dan anak saya stres juga dibuat. Kalau ada orang tidak menyukai saya, pasti tidak suka anak saya. Itu selalu begitu rumusnya. Makanya ada hamba Tuhan, anak hamba Tuhan. Waktu kebaktian sore kapan hari kan, pembukaan retret, ada seorang hamba Tuhan kepahitan dengan jemaat. Kenapa? Waktu bapaknya sakit, bapaknya mau diusir jemaat dari pastori. Sakit sekali, ya kepahitan. Itu kelas SD sampai hari ini kepahitan. Tapi setelah kita doakan, lepas Pak. Karena dia tidak terima lihat bapaknya seperti itu. Makanya ketika anak hamba Tuhan berjejer disertanya, adakah di antara kamu yang menjadi hamba Tuhan? Tidak ada satu pun yang menjawab ya, saya tidak mau jadi pendeta. Kepahitan dengan jemaat mereka. Makanya saya nggak mau anak saya jauh-jauh. Saya gembleng, saya didik dengan keras. Akhirnya puji Tuhan, mereka lulus dari itu. Dari bulian mereka lulus, dari cemoohan mereka lulus. Ada orang mencemooh, kamu hidup dari persembahan jemaat. Itu satu doa dari itu. Walaupun memang faktanya seorang hamba Tuhan berhak terima persembahan. Karena orang yang memberitakan Injil harus hidup dari memberitakan Injil. Itu Alkitab ya. Tapi ada orang tertentu, kamu hidup dari persembahan jemaat, gak ada persembahan jemaat, gak hidup. Nah kan gitu logikanya. Itu menyakitkan sekali. Anak saya tahan. Anak saya perkenalkan dengan Tuhan. Saya perkenalkan dengan pekerjaan Tuhan. Saya perkenalkan dengan hadirat Tuhan. Anak saya kuat. Sekarang keluar menghadapi bulan, menghadapi cemoohan, kecil. Itu baru segini. Di tempat saya lebih besar. Itulah dia kuat hari ini. Makanya ada kesempatan buat dengan keluarga, buat dengan anak. Kan bisa apa? Keluarga kita akan hancur. Jangan cari untung terus. Ujung-ujungnya tidak untung. Nah, kegagalan seseorang kalau dia fokus hanya keuntungan untuk pribadi dia. Ada di Alkitab namanya, kita pernah dengar kisah ini, Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca. Oke. Kita baca 2, 3. Ada seorang lain yang bernama dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Sebagian. Oke. Perhatikan kata ayat kedua, dengan setahu istrinya. Berarti kong kali kong. Ketika jual tanah, uang di meja sudah banyak, dia mulai berpikir, Pak, kalau orang sudah punya uang, ada roh lain yang mengikuti, apa? Ketidakjujuran. Semakin orang punya uang dan orang itu tidak takut akan Tuhan, semakin dia tidak jujur. Ananias itu orang yang cinta Tuhan, tapi karena uang penjualan tanah begitu besar sekali, mereka sepakat. Kesepakatan yang jahat. Ketika orang punya uang, pasti ada kesepakatan yang jahat. Ketika orang punya pengaruh, pasti punya kesepakatan yang jahat. Kalau orang itu hatinya tidak dipegang Tuhan. Kalau orang itu hatinya benar, aman Pak. Mari kita lihat. Oke. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Hamba Tuhan itu tahu Pak. Sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dia tahu dikasih setengah Pak. Apakah Petrus punya mata-mata? Tidak. Petrus punya karunia membedakan roh dan karunia pengetahuan, karunia marifat. Dia tahu apa yang terjadi. Ngerinya di situ Pak. Ada seorang hamba Tuhan namanya sudah meninggal tahun 92, namanya Yirimerim. Tuhan pakai luar biasa orang ini. Sangat dahsyat di Indonesia. Pengkhotbah pertama orang pribumi yang ada di Istora Senayan Jakarta, Yirimerim. Ketika Yirimerim ada di Batam, dia seminar sama hamba Tuhan. Dia bilang, ada seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan sampai hari ini. Saya katakan, bertobat engkau. Kalau ke orangnya itu maju ke depan. Tunggu Pak, saya hitung sampai 5 kali, dia bilang. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tidak mau maju Pak, langsung ditunjuk, kamu orangnya. Pok, langsung jatuh.
manifestasi. Ngeri Pak pelayanan kayak gini. Makanya ini Petrus terjadi. Oke, mendustai Roh Kudus dengan menahan bagian dari hasil penjualan itu. Terus ayat 4 ngomong apa? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Gak jujur, kenapa? Untung, ini untung. Ada banyak orang ke gereja, kalau tidak menguntungkan saya tidak mau. Ada banyak orang bikin kegiatan di gereja, kalau nggak menguntungkan saya tidak mau capek-capek. Pendeta untung, kemarin ada retret 250 orang lebih datang, pasti pendeta untung. Untung Pak kok, capek untungnya. Jangan pikir untung Pak, nombok yang ada. Syukur ada anak-anak Tuhan di sini yang baik. Air ada yang bayar, makasih semuanya. Es ada yang bayar, padahal sudah saya siapkan uang 500.000 Alda untuk beli air, beli es, kamu pegang. Tapi air udah dibayar, semua udah dibayar. Panas-panas ada ibu-ibu datang bikin cincau, apa itu, es cendol di rumah. Anda bikin beli ini, beli itu, mereka berkorban. Gak mungkin Pak orang datang ke tempat kita, gak kita jamu. Mereka datang karena apa? Bersama Tuhan Yesus, tidak sendiri. Jadi kita sama menyambut dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata, barang siapa memberi air secangkir saja air putih kepada seorang hamba-Ku, maka berkat Tuhan turun atas mereka. 250 semua kekenyangan. Tamu-tamu semua kekenyangan. Mereka senang sekali. Saking senang sekali, tahun depan ada retret lagi. Diperkirakan jumlahnya 2.000 orang. Siap kupas bawang. Ini Pak Seko siap potong ayam. 2.000 orang makan 3 kali selama 3 hari. Saya sudah mulai catat Pak. Hari pertama sarapannya ini, makannya ini, sekali masak 2.000 orang Pak. Ayam itu bisa 300-400 ekor kali masak. Uangnya dari mana? Mereka berencana satu orang daftar 100.000. 100.000 kali 2.000 orang. Supaya punya matematika yang bagus. Lulus matematika tidak pernah nyontek di sekolah. Berapa itu? Berapa enggak? 2.000 kali 100.000. Berapa? 200 juta. Betul? Enggak yakin. Nah itu belum uang yang lain. Kita bisa kelola. Saya katakan, kami siap. Loh, doa kita kan berkata, Tuhan kirim orang-orang supaya terjadi revival di tempat ini. Nanti Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuhan percayakan 250 kita lolos. September ada lagi tamu di sini. Ada seminar hamba Tuhan. Rencananya Kalteng datang ke sini dan kalau terjadi satu di tempat ini nginep 3 hari. Siap? Siap. Siap. September pakai lagi sih. Nah, Tuhan percayakan ini Pak. Tuhan percayakan. Ini yang tim-tim sukses retret ini, yang biak-biak ini, mereka kerja bisa-bisa, nggak main-main. Mereka korban tenaga. Nggak mungkin dia 1 minggu sebelumnya tidak dipersiapkan, mereka makan. Kita kasih makan, nggak mungkin. Ya udah, kamu minta Bapak di surga kalau lapar. Bukankah pekerja Tuhan kalau lapar, Bapak yang memberikan kepada. Itu sih kacau namanya. Kita kasih makan, kita kasih minum. Itu. Dan saya bersyukur jemaat mau berkorban, mau mengerti. Jadi kalau bicara untung, tak untung, ya tak untung. Tapi kita bisa melayani. Keuntungan kita dicatat oleh Tuhan. Ini banyak harus kita buat. Nanti KKR bulan Juli 28-29 itu tamu datang banyak.
pembicara dari Kuala Lumpur. Pasti ribet lagi, repot lagi. Kita kan buat. Kita berdoa supaya Tuhan pakai gereja kita. Ketika disodorkan seperti itu, kok begini Tuhan ya? Tuhan akan pindahkan tempat lain. Makanya saya bilang istri saya, terima, jangan bersungut. Walaupun itu berat. Kekuatan kita dari Tuhan. Pak, puji Tuhan kalau Tuhan percaya sama kita sampai hari ini. Kalau orang percaya sama kita sampai detik ini, bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Kita tidak berorientasi kepada keuntungan, malah kita jadi berkat. Mereka datang ke ayat, pesan-pesan mereka, terima kasih. Tidak sempat lapar, itu yang kita dengar. Kenapa saya punya prinsip, orang datang harus kenyang, perut kenyang, acara pun lancar. Itu. Ini harus kita buat. Sejak zaman Papa selalu buat begitu. Ini mah kita tidak orientasi, kita tidak mau. Tapi karena Syafirani mencari keuntungan untuk pribadinya. Ayat ke-5, mari kita lihat. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan orang yang mendengar hal itu. Lalu datang beberapa orang muda. Mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuk lagi istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Gak jujur kan? Suami istri sepakat tidak jujur. Suami istri yang benar. Kalau istrimu tidak jujur, suami ngomong tidak boleh itu. Oke? Kalau suami sudah melenceng, tidak boleh dosa. Nah itu. Gak apa-apa kita berdoa. Kan Tuhan gak tahu, pendeta gak tahu. Tidak masalah. Sekali-kali dosa putih. Dosa putih bohong, dosa putih. Sekali-kali bohong gak masalah. Ini apa dia sih? Kalau orientasinya untuk keuntungan. Dan itu membuat dia gagal. Dibayar apa? Nyawanya sendiri. Sekian. Nah terus ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat mencobai roh Tuhan? Suami istri berdua bersepakat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Sepakatnya harus begitu Pak. Ini sepakat yang jahat. Oke? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kau juga keluar. 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan Kak Petrus dan putus nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal ini. Apakah bisa terjadi di gereja akhir zaman? Sangat bisa. Nggak jujur? Jujur nggak? Mati. Ngeri nggak? Kalau ketemu batu model urapan kayak gini. Kamu tadi siang berzina di KPI sana, tanpa teman istri kamu kan? Dengan perempuan ini pakai baju ini gini. Mati, ngeri itu Pak. Saya kalau dengar, makanya Pak saya ikut pelatihan rohani tentang belajar dalam karunia, ngeri Pak. Wah Tuhan, kalau orang mulai saya dipanggil tuh, takut ditelanjangi dosa-dosa saya. Wah Tuhan ampuni dosa saya. Itu saya bereskan hati saya. Ngeri Pak kalau ketemu orang jenis ini Pak. Karunia berjalan seperti ini. Gereja akan hidup dan gereja akan menghargai kehadiran Tuhan. Tidak mencari keuntungan. Tapi sekarang banyak orang mencari keuntungan. Ke gereja maunya untung, nggak rugi. Ini kesalahan terbesar. Memang orang jualan memang untung itu kalau jualan. Tapi hidupmu kalau dipimpin Tuhan itu beda hasilnya, sangat beda. Keuntunganmu sangat beda, caranya sangat beda. Nah, orang yang terus ingin untung terus banyak menghalalkan segala cara. Makanya Yesus mengajar dalam Injil Lukas. Mari kita lihat Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Perhatikan. Oke. Ini salah satu contoh ya. Perhatikan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara.
kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Terus lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja dengan bendahara sebagai bendahara. Terus kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku berbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Karena aku berhasil gitu. Terus bendahara ini punya hikmah. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Beri manfaatnya. Terus kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik mengelola harta. Makanya Tuhan ngomong apa? Sebab 2-3 baca. Kurang kerasa doh. Kok besok minggu depan bawa kopi? Sekalian kompor di depan kita. Nanti lo cek nyalakan. Oke, baca 2-3. Sebab dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada cerdiknya apa? Bisa mengelola keuangan, mengelola masa depan. Bendahara yang tidak jujur jauh lebih cerdik. Makanya Tuhan, anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak terang. Kenapa orang bisa gagal dalam hal keuangan? Karena salah kelola. Salah kelola. Apa yang mau kelola? 10% kembalikan milik Tuhan. 90% usahakan supaya berlipat kali ganda. Amin. Katakan sama-sama 10% milik Tuhan. milik Tuhan. Banyak kali tetangga 2,5%. Tetangga lain urusan mereka, urusan kandang orang, kandang kita. Nah, perhatikan, Tuhan mengajar orang dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak terang. Kadang-kala kita ini apa Pak? Sikap boros ini masalah. Uang di tangan orang yang benar berlipat kali ganda. Uang di tangan orang yang salah habis. Coba kelemahan kita kalau punya uang apa? Jawab, apa kok? Pak Bu? Belanja terus kan? Baik, belanja. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kau jalan ke Pontianak, di tasmu ada 100 juta, ringan gak jalan? Jujur? Aduh indahnya, jalannya bagus padahal lubang-lubang. Kenapa? Ada uang. Betul? Coba kalau uang ngepres, lama kali ke Pontianak aja, capek lah. Itu bosan ke Pontianak di jalan. Karena aku dengar dari istri saya. Saya kan supir dia. Aku bilang, coba nih tasmu ada 50 juta. Ringan betul itu. Jangan marah ya, ini fakta ya. Contoh ya. Kenapa? Memang manusia itu seperti itu Pak. Kalau mana orang kalau udah punya uang, mulai lihat nanti. Wah, belanja ini. Sekali belanjanya penuh bawa ke rumah, bingung ini buat apa? Tuhan ngajari kita cerdik menggunakan uang. Bapak Ibu, kenapa orang gagal? Karena apa? Salah menggunakan uangnya. Ini cerdik, luar biasa. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lihat. Oke, 11. Mana dia? Bilang. Oke, Agranku berkata kepada ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon tidak dapat menolong kamu diterima dalam kemah abadi. Persahabatan dengan mamon bisa membuat orang tidak jujur
dan membuat orang bisa jujur. Kalau orang sudah banyak uang, Pak, pasti ada roh ketidakjujuran mempengaruhi dia. Wah, ini buat Tuhan banyak kali ya. Selalu bisikan di otakmu gitu. Coba kalau ibu nanti minggu depan dapat uang 2 miliar. Sekarang sih reaksinya, aku kembalikan milik Tuhan, Om. Brand. Wah, kalau panggil suami apa? Koko, kita beli mobil. Aku beli perhiasan. Pokoknya ke gereja. Ini 50 juta, 100 juta. Biar kelihatan orang berjalan dengan pakai 0,5 miliar. Buat rumah, buat ini. Suaminya bilang, panggil istri apa? Apa? Coba. Koko dan Neng. Dan nyambung. Koko dan Neng. Tapi itu panggilan cinta. Koko bilang, Neng, perempuan ingat. Gak usah. Ini kalau 2 miliar 200 juta. Nyaman-nyaman jak gereja. Sorry ya. Dah, kok enggak usah lah. Nanti Tuhan nanti gini-gini. Tuhan enggak tahu. Pendeta gini, pendeta enggak tahu. Keputusan akan dipengaruhi keputusan dia yang lebih emosional. Mesti hati-hati. Hati-hati Pak dalam hal ini. Saya tahu perkembangan jemaat kalau dia rajin, kembalikan milik Tuhan. Orang itu semakin diberkati. Saya tahu seperti seorang hamba Tuhan begitu. Nah, perhatikan, banyak orang tidak jujur pegang mampu. Kalau di tangan orang jujur, engkau akan selamat. Kalau uang di tanganmu tidak jujur, engkau tidak selamat, Pak. Benar kok. Dengan istri nggak jujur, Pak, uangnya ada, nggak ada. Padahal dikasih tetangga sebelah janda pirang. Hati. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setiap perkara kecil, saudara kembalikan milik Tuhan cuma 200.000. Setiap sama sih Cimas pertama kali kembalikan per bulan berapa? 20.000. Saya masih 20.000. Sekarang berlipat kali ganda. Setiap perkara kecil. Siapa? Habis siapa? Kalau mati kan amin. Oke, terus 11. Mari kita lihat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal keuangan yang tidak jujur, harta yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Penting lupa. Orang udah punya uang banyak, ketidakjujuran selalu ada. Makanya saya tahu, ngerti hati orang, ngerti watak orang, mempelajari sikap orang. Dasarnya mengerti apa? Belajar firman. Belajar firman. Kalau orang pelit itu alasannya banyak. Oh ya nantilah, pasti gitu. Oh ya nantilah. Selalu begitu deh. Saya paham banget. Semua keuntungan yang hanya untuk dirimu, tanpa engkau memperdulikan bagian untuk Tuhan, membuat engkau gagal. Hati-hati. Lakukan bagianmu, Tuhan biar melakukan bagiannya. Buatlah, kata Yesus, apa yang kau buat kaisar, buatlah. Firman tetap firman. Nah ini, makanya Bapak Ibu harus paham dalam hal ini supaya Bapak Ibu tidak tersiksa di musuh. Ayat lagi 13. Apa isinya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau ada Allah. Jangan diganti hatimu dengan keuntungan, dengan harta benda
ujungnya kau menjadi orang yang paling kecewa ujung-ujungnya. Kecewa seumur hidup. Saya jumpai mereka. Saya jumpai. Mari kita belajar. 1 Korintus 10:24. 1 Korintus 10:24. Apa isinya itu? Mari kita baca sama-sama. Kita baca 2-3. Jangan egois. Siapa yang pegang uang di rumah? Kalau istri pegang uang, jadilah bendara yang baik. Apa-apa tanya suami, kira-kira apa kita mau diapain? Kayak dulu, rundingkan dulu. Kalau mau jalanin aja. Jangan sampai uang dipegang istri, suami minta persembahan dikasih 2.000. Nggak boleh ya. Siapkan uang buat suami untuk persembahan. Untuk apa? Siapkan uang itu supaya apa? Nggak terjadi konflik dalam rumah tangga gara-gara uang. Itu yang membuat orang gagal itu Tuhan. Kenapa? Nyari untung terus. Pelayanan itu nggak ada untung Pak. Karena pelayanan itu pengorbanan, memberi waktu, memberi energi, memberi uang, memberi korban perasaan. Itu pelayanan Pak. Makanya ada orang berkata, kalau saya pelayanan tidak menguntungkan, saya tidak mau. Ada orang seperti itu. Makanya ada banyak hamba Tuhan tidak mau melayani di gereja yang kecil. Makanya ada hamba Tuhan melamar di GPMI dulu. Saya ikut Bapak, tanya jemaatnya bagaimana, gaji per bulan berapa, ada sinyal atau tidak? Bayangkan, ada sinyal atau tidak? Saya 95 masuk Kalimantan Barat. Saya turun di Semakin, jalan masuk terus sampai jauh sekali. Saya bilang sama pendeta saya, sama pimpinan saya mau praktek ke pedalaman supaya saya bisa mengembangkan diri saya di tengah kesulitan. Saya masuk ke dalam 95. Harga babi masih 5.000 per kilo. Sama sini. Di tengah kesulitan, tidak ada sinyal, tidak ada penerangan, lampunya teplok semua. Bangun tidur hitam dia punya ini. Tuh. Setiap hari saya makan apa Pak? Pakis lamiding yang warna merah itu, sama ubi kayu singkong. Kalau orang rumah itu tetangga cuma lagi jerat burung, ikat burung itu pakai karet. Jadi karet itu pulang bawa 1 trigai burung, berbagai macam burung. Saya kasihan, lihatnya itu kasihan banget. Burungnya bagus-bagus tersiksa, langsung digerek, cabut-cabut bulunya, buang tainya, kakinya nggak dibuang, kepalanya nggak dibuang, utuh-utuh dimasak, direbus pakai pakis. Jangan dibayangkan, nggak enak. Jadi makanya sampai hari ini saya kalau lihat pakis itu kepahitan dengan pakis saya. Pakis dulu, hanya istri saya lewat jalan pontianak jalan dulu. Aduh pakisnya bagus-bagus, turunlah kalian jangan aku lihat. Bagus-bagus pakisnya. Aku bukannya nggak mau, udah malas Pak, bukan pakis. Kan udah capek pakis yang sore pakis. Akhirnya saya belajar supaya mau saya ini berubah itu apa? Saya mulai Pak masak, cari tirong pipit di hutan-hutan. Saya cari sekumpul, saya masak. Saya belum bisa masak, tapi saya ingat orang masak itu resepnya begini. Saya masak kelapa banyak, anggur sampai bertumbuh jagung. Saya buat, saya parut, bikin santan 1 periuk besar. Saya belikan lisit. Tahu lisit? Orang ahli tahu lisit? Ikan asin yang paling jelek sekali lah, murah sekali. Masuk aja itu kasih santan, habis dalam 2 hari. Saya bagi-bagi semacam apa. Saya mau melihat seperti itu. Saya belajar dari kesulitan, belajar dari kesusahan. Saudara dengar baik. Apapun yang terjadi dalam hidup, jangan pernah fokus banyak keuntungan. Carilah Tuhan yang bertata di hatimu Tuhan, bukan harta. Kalau bertata di hatimu, harta gagal total, hancur. Mari kita belajar hal ketiga yang kita pelajari. Mengapa orang bisa gagal? Karena apa? Kita baca
untuk menyenangkan orang. Engkau ke gereja, jangan senangkan pendeta, senangkan Tuhan yang tidak kelihatan. Amin. Suami istri berdandanlah menyenangkan suamimu, jangan menyenangkan tukang ojek, jangan menyenangkan orang jual di pasar. Coba ibu-ibu kalau mau ke pasar, mandi dulu, dandan dulu segala macam. Apa sih benar? Biar kelihatan orang cantik, padahal dia menyenangkan tukang daging babi. Sorry Pak, yang menjual daging babi bukan Bapak saya juga. Khotbah kalau tegang itu saudara stres. Jadi ada apa ya, remah-remahnya, ramuan-ramuannya dikit. Banyak orang suka menyenangkan hati orang. Kalau orang suka menyenangkan hati orang, dia tidak punya prinsip dalam mengiring Tuhan. Kalau orang B ngomong B, orang A ikut A, orang tidak punya prinsip. Dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, setelah saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah mau menyenangkan hati orang. Kenapa? Saya tidak bisa menyenangkan hati orang. Saya sebagai hamba Tuhan di sini, nggak ada orang yang nyetir saya, Pak. Dengar baik-baik. Tidak ada orang yang ngatur saya, tidak ada orang yang menyetir saya, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Dan saya tidak mau disetir orang. Kalau aku disetir orang, aku jadi hamba orang itu. Apapun keinginan saya turuti, saya tidak mau. Karena aku bukan William yang mau disokong, mau diatur oleh orang, saya tidak mau. Yang mengatur saya Tuhan sendiri. Tapi saya akan mendengar masukan orang-orang yang dipakai Tuhan seperti saudara. Saya dengar masukannya. Masukannya sesuai firman, aku pakai. Enggak sesuai firman, enggak aku pakai. Saya punya prinsip, harus kita boleh. Nah, orang yang gagal suka menyenangkan hati orang, suka menyenangkan teman, supaya tidak ditinggalkan teman. Minum. Dikit-dikit lah, ada apa-apa, ada berdosa, 10% tidak berdosa. Tuak-tuak minum, karena berdosa. Kamu kan rokok. Masa mau kayak banci aja rokok, masa aku gak rokok. Ya rokok. Lihat kanan kiri, katakan, aku tahu orangnya. Jangan menyenangkan hati orang. Gak bisa. Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa menyenangkan hati Bapak Ibu. Yang bisa membuat Bapak Ibu senang hatinya Tuhan Yesus, Raja damai kita. Saya tidak bisa menyenangkan hati Pak Singkong. Omelin. Saya tidak bisa. Mari kita lihat Markus 15 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca. Markus 15 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca. 2, 3. Oke. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kenapa? Pilatus dengar omongan orang banyak. Bukankah kau sahabat Kaisar? Wah, dan mulai menyebut Kaisar, takut dalam Injil yang lain. Banyak orang ingin menyenangkan hati banyak orang supaya dia bisa diterima. Orang model begini Pak, tidak benar itu. Gagal gimana? Orang harus punya prinsip Pak. Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya. Gitu. Gak bisa Pak kita begitu, gak bisa. Makanya banyak orang menyenangkan ininya, menyenangkan ini. Jangan Pak. Ujung-ujungnya Pak, orang itu suka main belakang. Hati-hati, gak boleh Pak. Sangat tidak boleh. Mari kita lihat Galatia 1 ayat 10. Kita baca sama-sama. Galatia 1 ayat 10. Mari kita baca. Galatia 1 ayat 10. 2, 3. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya memang ketika aku jadi seorang bawahan, ada atasan, engkau harus bertindak sesuai apa kata atasanmu, tapi motivasimu bukan menjilat.
Kalau motivasimu menjilat berarti ada udang di balik batu. Sini gak ada batu, jangan ada remeh. Motivasimu jangan menjilat, ingin membuat bosmu senang. Dia akhirnya orang yang suka menjilat, dia akan menjual dan mengorbankan orang lain supaya dia aman. Orang yang suka aman, dia akan korbankan banyak orang. Dia ngomong sana sini, dia jelekan sini supaya dia diterima, dia fitnah sana sini supaya diterima. Itulah orang yang gagal. Hati-hati ketika saudara menghadapi orang semacam itu, mundur. Kau harus berkata tidak, karena engkau akan ketularan. Gagalnya ketularan. Akhirnya ujungnya seperti Pilatus, menyenangkan hati orang. Kenapa? Ingin pengakuan. Mesti hati-hati. Sampai firman Tuhan 1 Tesalonika, mari kita bagi berdiri. 1 Tesalonika, ya sudah jam 10 malam. Oke. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3-4. Mari kita baca. 2-3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk, melainkan untuk yang memuji hati kita. Hamba Tuhan yang tidak berjalan dengan maunya Tuhan, Pak, menyenangkan hati semua orang, menyenangkan hati jemaat. Akhirnya Pak, khotbahnya tidak pernah berbicara tentang kekudusan, tidak pernah berbicara tentang dosa. Selalu nyaman, enak didengar. Oh, ini janji Tuhan, kamu disembuhkan, kamu diberkati, itu melulu Pak. Tapi dosa tidak pernah dibongkar, itu menyenangkan hati manusia. Tidak boleh sama sekali. Memang ada waktunya kita berbicara tentang kasih, ada waktunya kita bicara tentang berkat, ada waktunya kita bicara tentang penghakiman, ada waktunya kita berbicara tentang kekudusan. Kalau bicaranya berkat terus, enak, tidak disinggung dosa. Oh ya, saudara diberkati, amin, amin. Saudara kaya, kaya, amin, amin. Cuma kalau ada pendeta bertobat kau tidak benar di hadapan Allah. Sakit hati nih. Inilah yang sering terjadi di sini. Saya tidak bisa menyenangkan tadi, tapi hanya Tuhan disenangkan. Supaya Pak, saudara diterima Tuhan. Saudara tidak seperti Biliam, tidak seperti Anania Safira, saudara tidak seperti Pontius Pilatus, tapi seperti maunya Tuhan dalam hidup kita. Sampai penutup kita, Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, mari kita baca. Oke? Kolose 3 ayat 23. Baca dengan keras 2-3. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kalau aku tepuk tangan bukan untuk manusia, aku menolong orang bukan untuk manusia. Jangan sampai manusia, wah luar biasa dia, luar biasa dia. Jangan cari pujian orang. Habis. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Nanti Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Makasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kebenaran firman meneguhkan, menguatkan kami, menegur kami, mengajar kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami melakukan firman yang kami dengar. Berikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tidak mau Bapa di surga dalam menjalani hidup ini kami mengalami kegagalan-kegagalan. Kalau hari ini Tuhan mungkin ada kegagalan tertentu, tapi kami tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan iya dan amin. Kami percaya akan firman itu Bapa. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun kalau itu merupakan kegagalan, kami tahu Tuhan sedang menata hidup kami kembali akan menjadi lebih berhasil, lebih baik, hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami percayakan hidup kami seperti apa kami di ruangan ini, sebagai seorang ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak Tuhan. Siapapun kami di tempat ini, posisi apapun kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Pelayanan kami berkenan kepada Tuhan.
hati kami berkenan kepada Tuhan. Kepercayaan apapun yang Tuhan berikan kepada kami pertanggungjawabkan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini Bapa, kami mulai belajar melihat segala sesuatu yang kami lakukan. Kadang memang berat Tuhan dalam melayani Tuhan. Hati manusia menjerit, tapi kami tahu Bapa di surga, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh jemaat, anak-anak di tempat ini mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup pribadi lepas pribadi kami Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Tuhan, lebih pertajam lagi apa mau Tuhan dalam hidupnya, melangkah sesuai dengan maunya Tuhan. Urapan Tuhan tinggal bersamanya. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Materaikan firman ini dalam roh hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang belum kembali Bapak, kita akan berikan bersama untuk pekerjaan Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan kau Lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan kau lihat isi hati. Mari kita bagi berdiri katakan hatiku, hatiku, mengasihi. hatiku, Hatiku mengasihi. hatiku Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang boleh kami lewati seminggu, boleh kami berjalan dan kami boleh melakukan semua aktivitas kami dan malam hari ini Tuhan. Terlebih-lebih Engkau menghantarkan kami boleh mendengarkan, kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Malam hari ini Bapa, terima kasih. Biarlah apa yang telah kami dengar Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami. Seringkali kami gagal Tuhan, tapi malam hari ini terima kasih Bapa di surga. Engkau mengingatkan setiap kami pribadi yang hadir malam hari ini melatih hamba-Mu. Biarlah dari kegagalan itu Tuhan, kami boleh menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Kami boleh berjalan lebih sungguh lagi mengiring Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini luar biasa, lebih lagi Tuhan. Biarlah urapan yang daripada Engkau turun atasnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga hamba-Mu, anak-anaknya, orang tua yang jauh, anak-anak yang jauh tidak bersama-sama mereka Tuhan. Bahkan yang berkumpul di tempat ini, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dan darah Yesus melindungi mereka. Apapun yang Kau perkumpulkan Tuhan, kami taruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Bapa, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami kembalikan persembahan baik itu apapun Tuhan, perpuluhan Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. hatiku mengasihi-Mu.
Dalam tangan-Mu hamba serahkan domba-domba ini Tuhan. Berkati iman mereka, kesehatan mereka, makanan minuman mereka, tidak kekurangan satu apapun. Anak-anak mereka, masa depan mereka, jodoh anak-anak mereka Tuhan berkati. Yang belum nikah Tuhan kirimkan jodoh yang dari Tuhan. Ku percaya kasih Tuhan menyertai. Yang belum dapat pekerjaan yang baik, Tuhan berkati pekerjaan, buka jalan. Tuhan Yesus, mereka dalam milik-Mu. Maka Bapak Ibu sekarang saudara sekalian, pulanglah, terimalah berkat dari surga. Kasih karunia Bapa, kemurahan Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus turun ke atas-Mu, memberkati-Mu, menolong-Mu, melindungi-Mu mulai malam hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat dengan iman.